Kami datang lagi, Timnas Indonesia. Dan oke Sobs, kalian waktunya bertemu lagi bersama Nunu dalam konten serunya sepak bola nasional. Oke, kalian pasti tahu pembukaan Nunu mau bahas apa. Pembukaan Nunu tentunya mau bahas tentang pertandingan semifinal Piala Asia U23, Timnas Indonesia melawan Uzbekistan, di mana Timnas Indonesia harus takluk, harus tunduk dengan Timnas Uzbekistan dengan skor 2-0. Oke. Nunu mau bedah di poin pertama, yaitu gimana rasanya bermain dan kalian menonton tidak adanya Rafael Strike. Bagi kalian yang suka bilang, yang suka menjelekan, yang suka mencemooh Rafael Strike, bilang Rafael Strike itu lemah, Rafael Strike itu letoy. Gimana? Lawan Uzbekistan berasakan tidak adanya Rafael Strike. Oke? Gue konten sebelumnya gue bilang semoga Sananta yang cocok bisa menggantikan Rafael Strike, tetapi memang udah gue bilang Rafael Strike dan Sananta beda jauh. Rafael Strike adalah tipe yang bisa untuk menarik lawan. Rafael Strike adalah tipe yang sangat-sangat baik sementara ini di lini depan Garuda, yang bisa untuk membuka ruang, mencari ruang, memberikan opsi passing. Waktu dia memegang bola, pemain kayak Marcelino bisa, Witan bisa mencari ruang juga, dia yang bisa mengalihkan. Dan tidak Rafael Strike juga bisa untuk menghadirkan true pass berbahaya, end passing yang brilian. Dan kalian masih mencemooh Rafael Strike, tonton baik-baik, ingat baik-baik pertandingan lawan Uzbekistan semalam. Gimana Rafael Strike merupakan pemain yang sangat penting. Lihat Marcelino ketika dimatikan udah susah lagi, udah kebingungan kembali gitu. Dengan Uzbekistan tahu gimana caranya mengalahkan Timnas Indonesia U23 tanpa hadir Rafael Strike. Ya udah, matikan aja Marcelino. Sekali Marcelino pegang bola, 2-3 orang langsung menutup ruang passingnya, langsung berada di zona pressing di dekat Marcelino berdiri. Witan oke lah sesekali, tetapi Witan ya nggak kelihatan juga gitu. Ya, hadir Rafael Strike benar-benar berasa banget kehilangan. Rafael Strike tuh benar-benar memang dia bukan target man nomor 9. Ya, contohnya kita ambil walaupun grade-nya beda ya, Vinicius dan Rodrigo di Real Madrid. Ya, Rafael Strike masih grade 3, tetapi kalau Vinicius kan udah grade superstar, sedangkan Rodrigo masih ada di grade 1. Ya, kita nggak bisa bandingkan skillnya apple to apple karena masih jauh kategorinya, tetapi ya Rafael Strike tuh bisa menjadi pengalih perhatian pemain, membuka ruang itu sangat banget dibutuhkan. Kemarin lihat aja Sananta benar-benar pergerakannya monoton, dibatasi banget. Sekalinya Sananta dapat bola nih Sob, dia memaksakan dribble di sisi kiri lapangan, kanan pertahanan Uzbekistan, bolanya juga out karena nggak bisa Ramadan Sananta dipaksakan bermain seperti itu. Dan kenapa Indonesia tidak, ini satu lagi poin pentingnya, kenapa Indonesia tidak terus-terusan untuk bermain pressing ketika Rafael Strike bermain? Dia mampu, dia bisa untuk memulai pressing menjadi orang pertama. Dia bisa menyudutkan lawan sehingga lawan hanya mempunyai 2 opsi untuk passing bola. Pergerakannya benar-benar dibatasi oleh Rafael Strike. Oke. Yaitu passing ke kiper ataupun hanya ada satu ruang passing ke rekan satu tim lagi. Itu berkat zona pressing dari Rafael Strike yang bagus. Itu merupakan good pointnya Rafael Strike. Jadi berasa banget kan Rafael Strike nggak main. Nah, balik lagi masalah ketimpangan wasit. Gue bilang ketimpangannya gimana ya? Ketimpangannya ya
ada sih rasa ngeselinnya, ada sih rasa rasa apa namanya, rasa keselnya, rasa marahnya. Kalau gol Indonesia itu menurut Nunui, menurut gua pribadi itu murni offside. Kakinya Sananta jika ditarik garis lurus line itu melebihi tangannya pemain Uzbekistan yang terakhir. Mau beda berapa senti pun itu tetap offside. Tadinya sebelum Arhan melayangkan umpan, apa namanya, sebelum bola diberikan ke Arhan kembali, Ramadan Sananta belum offside. Tetapi ketika bola di Arhan dan pengen diangkat, Sananta sudah memasang kayak kuda-kuda dan sedikit melebar, dan itu benar-benar ketika kalau ditarik garis line itu menurut gua pribadi itu murni offset dan udah melebar sebelum dilakukannya umpan oleh Pratama Arhan. Dan terus kejadian kartu merah Rizky Ridho. Menurut gua satu-satunya gua mungkin sedikit orang yang saat nobar kemarin tidak meneriaki wasit, tidak mencela wasit, karena emang apa ya, gua rasa itu emang pelanggaran. Dan setelah gua pulang nobar, gua cari-cari info, gua nonton pandit ternama, terus gua cari benar nggak sih kalau menurut peraturan FIFA itu pelanggaran mutlak, ya itu layak pelanggaran. Cuman Rizky, gua kesel banget ketika ada netizen tuh yang komen, apaan Rizky Ridho sengaja itu masuk tendang. Nggak ada yang sengaja. Rizky Ridho habis membuang bola, mengclearance bola, dia pengen menarik lawan, cuman lawan pemain kelihatannya tuh Rizky Ridho kayak sengaja nendang. Enggak, tapi karena pemain Uzbekistannya juga masuk ke dalam gitu. Itu benar-benar posisi yang sangat nggak menguntungkan banget untuk Rizky Ridho. Posisi yang benar-benar buat Rizky Ridho apes banget, sob. Menurut peraturan FIFA lagi-lagi itu murni pelanggaran dan layak kartu merah. Tetapi banyak kejadian, bukan banyak sih, beberapa kejadian wasit mentolerir kejadian tersebut. Wasit mempunyai apa ya, bahasa easy-nya mempunyai rasa pemikiran kemanusiaan lah. Rizky, kalau beranggapan wasit banyak pemain itu nggak sengaja untuk melakukannya, dan gue yakin Rizky Ridho nggak sengaja melakukannya itu. Cuman peristiwa itu, kejadian itu nggak bisa dihindari oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho apes banget, padahal ranking 1 yang gua jadiin pemain terbaik di pertandingan tadi di luar kartu merah lawan Uzbekistan tuh Rizky Ridho. Balik dan apa namanya, Ivan Jenner, terus Nathan Joan bermain sangat baik. Bola mereka lengket benar-benar di kaki, passing, kontrol bagus banget. Ya, dia hanya 2 pemain gelandang yang menyeimbangkan lini tengah gitu. Nggak bisa berbuat terlalu banyak berbicara di lini depan, karena lini depannya juga benar-benar kekunci gitu. Lini depan kita benar-benar apa ya, nggak ada pergerakan positifnya. Passing pendek yang biasa kita main dari lawan Yordania, terus lawan Australia, apalagi tuh di semifinal lawan Korea juga udah nggak terlalu kelihatan, tetapi masih ada. Ini lawan Uzbekistan benar-benar hilang semuanya. Dan kalau kalian menonton dengan baik, kalau kalian melihat nih dengan baik, kayak pemain itu, semua pemain lah nggak bisa lepas, nggak bisa mengeluarkan skill yang dimilikinya, apalagi skill yang terbaiknya yang tiba-tiba muncul, nggak ada gitu. Karena bener aja ternyata konferensi pers Sintayong juga bilang kalau pemain sebelum main itu tegang gitu dan terbawa ketika sampai permainan, dan itu yang ditakutkan gua ataupun pencinta bola Indonesia yang lainnya gitu. Pemain itu nggak bisa enjoy, nggak bisa good game,
nggak bisa lepas lah, nggak bisa total mainnya. Itu sangat-sangat disayangkan gitu. Buat kalian buat kalian yang apa ya, yang terus dukung timnas Indonesia, karena timnas Indonesia masih berpeluang main di Olimpiade tanpa jalur kualifikasi lagi, tanpa jalur harus berhadapan dengan Afrika Selatan lagi lawan Guinea. Ya kalau kekalahan apa namanya lawan Uzbekistan kemarin, semoga kita dan para pemain semuanya bisa langsung melupakan, terutama ya para pemain gitu, harus segera bangkit. Kita beruntung gitu, kita benar-benar main jelek, main hancur kok lawan Uzbekistan kemarin. Nggak bisa disalahkan hanya wasit aja gitu. Emang beberapa keputusan kayak seharusnya Arhan dijatuhkan, itu seharusnya bola play on aja, jalan aja, tetapi sama wasit diberhentikan. Terus yang Witan dijatuhkan itu di kotak penalti, itu benar-benar gue bilang bisa nggak pelanggaran kok, benar, karena pemain Qatar duluan menyodok bolanya dan Witan tersangkut kaki pemain Qatar, barulah Witan tersangkut ke kaki pemain Qatar yang lipatnya itu. Ya, pemain Uzbekistan yang kakinya terbuka itu duluan untuk menyapu bolanya, mengclearance bolanya. Ya walaupun wasitnya jadinya juga nggak menunjuk titik putih, menunjuk tendangan bebas, tetapi ketika VAR itu ya bener ya, layak, nggak pelanggaran. Emang ada masuk akal lah gitu, nggak dapat pelanggaran timnas Indonesia. Jangan salahin keseluruhan wasitnya, timnas kita juga bermain jelek. Mungkin dari beberapa poin itu membuat timnas kita tambah nggak bisa berkembang, tanpa nggak bisa mengeluarkan formasi yang diinginkan Sinteyong. Tetapi emang dari awal timnas kita tidak bisa terlihat bermain dengan penuh ketegangan. Oke sob, sekian konten dari Nunuy. Dukung terus bola Indonesia, terutama di perebutan juara 3 besok lawan siapa? Lawan Irak ya. Oke, menurut kalian gimana sob?